Rahasia pertama, saya mulai dari sini dulu. Ini ayat sangat penting. Bahkan keutamaannya luar biasa. Bahkan ada ulama yang menyebutkan rahasia Al-Quran rangkumannya ada di Al-Fatihah. Rahasia Al-Fatihah rangkumannya ada di Bismillahirrahmanirrahim. Begitu antum memahami Bismillahirrahmanirrahim, maka antum akan mendapatkan anugerah luar biasa. Lihat sini baik-baik. Masih ingat tadi? Saya cepat ya. Nanti kalau antum ingin detailnya, lihat kajian saya yang tempo lalu tentang menyampaikan tafsir Al-Quran. Di tafsir itu bahasan dari Al-Fatihah, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Saya jelaskan dengan cukup detail. Sekarang saya percepat. Lihat, masih ingat tadi? Rahman itu sifat Allah kasih dalam urusan apa? Dunia. Dunia. Yang dimaksud dunia di sini, sifat Rahman ini diantaranya mengabulkan dan memudahkan apapun yang antum butuhkan dalam kehidupan dunia. Bahkan langsung Allah katakan, kalau kamu butuh apapun, panggil saya. Dan kalimatnya menyebutkan, panggil Ar-Rahman. Di mana dalilnya Ustaz? Quran, surah 17, ayat 110. Paling kanan sebelah atas, agak ke tengah. Qulid'ullaha awid'ur Rahman. Kalau kamu punya persoalan, punya kebutuhan, punya keinginan apapun, dalam urusan-urusan kamu, terutama di dunia kamu, ya, urusan rumah tangga, urusan kantor, pekerjaan, kehidupan sosial, kata Allah, jangan berkeluh kesah, capek, jangan bikin status, tidak menyelesaikan masalah. Ingat, kalau ada persoalan, gak usah diungkapkan di status antum. Status itu yang baik-baik aja, share hadis, share ayat, share nasihat, itu status. Ini masalah di share ke orang. Kamu tidak seperti yang aku duga. Orang penasaran, yang paling aneh ditungguin, tak ada komen belum ya? Tak ada komen belum ya? Aduh, sampai mau tidur masih dicek juga. Belum ada komen sama sekali. Bikin status lagi di bawahnya di komen. Ternyata selama ini tidak ada yang memperhatikan aku. Capek. Nih, panggil Allah. Ketika Anda memanggil Allah, awid ar-Rahman. Minta dengan namanya Rahman. Rahman, ya Rahman, Rahman, ya Rahman. Ternyata sifat Rahman itu diantaranya mengabulkan apapun yang antum inginkan dalam urusan dunia. Bahkan ada yang belum minta, saking dekatnya dengan Ar-Rahman, itu Allahu Akbar. Belum minta sudah dikasih. Qulid Allah awid Ar-Rahman. Allah Ar-Rahman. Apa rahasianya? Karena banyak ustadz orang yang minta, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Mudahkan pekerjaan saya. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Anugerahkan saya rezeki berlimpah. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Dekatkan pada pernikahan saya jika engkau ridai itu semua. Tapi tidak terkabul. Pekerjaan jadi sulit, rezekinya kok tiba-tiba tidak susah. Tiba-tiba sudah mau menikah diambil orang, gitu kan? Wah, susah. Apa yang salah? Ternyata kesalahan pertamanya terletak kepada huruf ba di sini, memaknai dan mengamalkan huruf ba. Ba itu dalam bahasa Arab punya 14 arti. Kalau ingin referensi, temukan kemudian di kitab namanya Mughnil Labib an Kutubil A'arib, karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Mughnil Labib. Terkenal kitabnya. Gak banyak kok, cuma 2 jilid. Satu jilidnya kurang lebih 300 sampai 400 halaman. Ini jilid pertama. Yang pernah saya baca halaman 29 sampai 59. Disebutkan 14 arti ini. Ada ba ilsaq, ba musahabah, ba istighraq, ba at-tahdid min duni, ba tab'in min duni tahdid, ba at-tab'id ya ma'at tahdid. Banyak sampai ada fungsi 14. Ba lil ghayah dan seterusnya. Nanti setiap antum baca Quran, huruf ba itu bisa beda-beda. Ada ba taukid, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Apa fungsi ba-nya di situ? Ya, wamsahu biru'usikum saat wudu. Al-Maidah ayat ke-6 itu. Wamsahu biru'usikum, begitu mengusap kepala pakai ba. Ba-nya beda-beda di situ. Silahkan antum baca, teliti dengan baik. Kalau sudah paham hukumnya, indah cara baca Quran antum. Ada orang kita, sahabat kita, saudara kita di Indonesia, itu hebat. Dapat PhD di Al-Azhar di Mesir. Hanya membahas huruf ba di Quran surah 5 ayat ke-6. Wamsahu biru'usikum. Kenapa saat membasuh kepala pakai ba? Dibahas huruf ba ini diuraikan oleh beliau. Ba, dapat doktor. S3, PhD, membahas ba. Tuh, yang belum dapat silakan. Ada huruf ta, huruf fa, huruf jim, huruf fa, sampai ya. Banyak. Perbanyak S-nya sampai dingin. Nah, yang ini, ba di sini, ini luar biasa maknanya. Pertama, dia bermakna al-musahabah wal ilsaq. Musahabah wal ilsaq.
Kedua, bermakna ghayah. Dua utama ini. Dua utama ini antum kerjakan, maka ini antum bisa raih dengan cepat. Ustaz, apa itu musahabah wal ilsaq? Sebelum saya teruskan, saya boleh minta dispensasi waktu lah. 10 menit boleh nggak? Boleh ya? Nah, supaya ini terjelas. Kalau tidak ya saya tunda pertemuan berikutnya. Ya, boleh. Baik. Baik, teman-teman sekalian, musahabah itu sesuatu yang dekat menyertai. Menunjukkan sesuatu yang dekat yang menyertai. Gadan insyaallah ana mawjud di bumi Panyawangan. Pakai ba bukan fa. Bi bukan fi. Besok nanti saya ada di bumi Panyawangan. Maksud di bumi Panyawangan itu saya dekat di daerah itu. Di situ nggak jauh-jauh, nggak kemana-mana. Dekat di situ. Ya kalau ada ba berarti di dalamnya. Di lingkungannya. Nggak berpisah. Lekat di situ. Nggak kemana-mana. 24 jam saya di situ. Misal. Kalau pakai fi bumi Panyawangan. Daerahnya masih umum. Bisa depan pagarnya. Bisa dekat area sekitarannya. Jadi kalau Anda ingin menunjukkan sesuatu yang lekat, dempet, nempel. Sifatnya menyertai maksudnya gunakan huruf ba. Apalagi kalau sudah ilsok. Ilsok itu rapat, tak terpisahkan. Rapat. Ya, lem dalam bahasa Arab disebut dengan lisok. Lisok. Karena fungsi lem itu untuk merapatkan dua hal yang terpisah. Rapat, nempel kayak perangko. Nempel. Itu lisok. Ilsok adalah upaya untuk merapatkan sesuatu sehingga dekat tak terpisahkan. Nah, baknya di sini perhatikan, disambungkan kemudian dengan kalimat Allah, Bismillah. Maksudnya apa? Rahasia terbesarnya ada dalam kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan yang baik-baik yang dikerjakan saat antum berada di dunia, tidak antum kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka terputuslah. Terputus di sini bisa dua hal. Satu, pahala akhiratnya, tidak punya pahala. Yang kedua adalah barokah dunianya. Tidak dipercepat kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang ia kerjakan itu dari hasilnya. Maka kalau ingin cepat antum kerjakan, kata Nabi, lihat baik-baik. Ketika mengungkapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, hurufnya menggunakan ba, maka praktekkan fungsi ini. Maksudnya apa? Kata Nabi, begitu akan mengerjakan segala sesuatu hal, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau singkat misalnya Bismillah, tapi bukan sekedar diucapkan, fungsi ba-nya dipakai. Begitu Anda akan mengerjakan sesuatu, maka rasakan musahabah ilsaq. Anda itu sedang lekat diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda itu sedang dekat dengan Allah. Jadi kalau orang-orang ingin memulai pekerjaan apapun, rasakan saat dikerjakan itu, antum sedang diawasi, lekat ilsok seperti lem nempel. Diawasi oleh Allah. Dilihat Allah. Maka orang-orang yang kemudian melakukan sesuatu, dan dia merasakan, dilihat, diawasi oleh Allah, maka cara mengerjakannya akan berbeda. Contoh, antum sedang ujian. Tiba-tiba antum mengetahui bahwa di sampingnya ada pengawas. Dekat begini, nempel. Ini ujian, ini di sini, gini aja. Pertanyaan saya, antum serius nggak ngisi jawabannya? Serius. Antum di kantor, supervisornya di samping, begini aja. Apakah sempat antum buka-buka WA? Terus ngambil selfie? Teman, jangan balas dulu, ini supervisor di samping saya nih. Mustahil. Pasti Anda akan serius. Nggak di samping pun ada CCTV, itu karena kelihatan, dikasih tahu nih. Jangan sembarangan ya, kami akan awasi nih. Yang nyontek, pasti akan kami berikan hukuman. Yang menyimpang, kami berikan hukuman. Itu pasti akan serius luar biasa. Maka bagaimana dengan orang yang sholatnya Bismillahirrahmanirrahim, baknya dia lakukan, ketika dia kerjakan, dia merasakan Allah sedang melihat sholat saya, Allah sedang mengawasi saya. Maka dia akan pastikan belajar membacakan Al-Fatihah dengan sempurna, baca Quran sempurna, karena malu. Masa sudah sering sholat bacaannya belum sempurna? Anda menghadap manusia saja, kata-kata ditata tiap malam. Besok ketemu gubernur sampai nulis dulu, dipelajari dulu di depan cermin sampai bilang belum hafal juga gitu ya. Ya. Ini antum berhadapan dengan Allah yang menciptakan semuanya, yang pengen segala hal dikabulkan. Masa menghadap Allah pernyataan kita masih belum jelas juga, bacaan kita masih berantakan? Maka orang yang Bismillahirrahmanirrahim begitu mengucapkan Bismillah karena merasa Allah mengawasinya, maka dia akan serius mengerjakan sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ridha itulah yang akan mempercepat apa yang antum butuhkan. Termasuk mohon maaf nih, duduk kantor, lihat baca proyek, tiba-tiba datang memo, Pak tolong mudahkan proyek yang nomor 6 Pak, di sini ada fee-nya, insya Allah, pakai insya Allah lagi ya, 1 miliar.
Tolong tanda tangan Pak, tinggal tanda tangan. Kalau antum paham dengan kalimat ini, Bismillahirrahmanirrahim, begitu antum akan ucapkan itu, begitu mau tanda tangan, sesuatu yang tidak benar, Bismillah, antum merasa pekerjaan antum diawasi oleh Allah. Sebelum kerja, Bismillahirrahmanirrahim, antum merasa diawasi oleh Allah. Langkah antum dilihat Allah, kemanapun diawasi, maka mustahil antum melangkahkan kaki pada yang maksiat. Mampir-mampir ke tempat gak jelas itu gak ada. Karena tahu ketika berjalan Allah mengawasi. Dan tahu Allah mengawasi, mustahil tangan digerakkan. Takut antum. Kenapa Pak? Dipegang aja Pak. Apa Anda tidak sadar kita sedang diawasi Allah?